Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, sehat, baik, sehat Bu Tiwi. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, sekarang sehat menjadi hal yang luar biasa buat kita semua. Ya, selamat datang, selamat beribadah kembali dalam ibadah umum online GKSBS Betania. Bulan ini masih memasuki bulan pendidikan dan kebangsaan 2021. Dan silahkan Bapak Ibu, kita mengawali ibadah ini dengan warta gereja. Yang pertama, ibadah tatap muka akan diadakan kembali minggu depan, yaitu tanggal 29 Agustus 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, ya, sambil kita menunggu bersama-sama pemberitahuan PPKM selanjutnya. Setiap jemaat wajib menggunakan masker dan cuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Yang kedua, selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir agar dapat mematikan mikrofon atau mute suara pada Zoom meeting masing-masing. Selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir juga dapat menyiapkan mangkok atau kotak atau kantong persembahan sebagai wadah persembahan dan simbol persembahan. Bagi jemaat GKSBS Pos Sidomulyo, persembahan dapat dikumpulkan setiap seminggu sekali pada majelis jemaat. Untuk persembahan kelompok lainnya atau pos lainnya diserahkan kepada gereja posnya masing-masing. Berita duka, telah menghadap Bapa di surga dengan damai Ibu Poniah, anggota jemaat Pos Gaya Indah, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 20 Agustus 2021. Ya, segenap keluarga besar GKSBS Betania Sidomulyo mengucapkan turut duka cita mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan. Permohonan doa bagi saudara kita yang sakit dan dalam pemulihan antara lain Mbah Warsinah, Ibu Sriyati, Ibu Wasinah, Bapak Jamari, Ibu Lasini, Ibu Sriyanti, Bapak Wajiin, Bapak Eko Cahyono, Saudara Jolen Moses, Ibu Ponijem, Ibu Suliyah, Ibu Supiah, dan Mbah Tukini. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu bagi saudara-saudara kita tersebut yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kemudian pemilihan calon anggota majelis baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021. Pelayanan Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021, khotbah adalah Bapak Bambang Setiawan, liturgos Ibu Ambar Pratiwi, operator Saudari Adeline. Demikian Bapak Ibu warta gereja GKSBS. Jika ada usulan dan permohonan doa, dapat menginformasikannya kepada majelis GKSBS pos masing-masing. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah kita pada hari ini, kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini kami boleh diberikan nafas, diberikan kesehatan, dan diberikan waktu yang berharga bagi kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini Tuhan kami mau menaikkan ungkapan syukur kami Bapa. Kami mau memberikan persembahan hidup kami Tuhan melalui ibadah bersama secara online pada saat ini. Kiranya Allah boleh tetap memberikan kasih dan karunia-Nya bagi kami semua. Ya Tuhan, pimpin kami dan tuntun kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar.
Tuhan juga boleh berkati koneksi jaringan kami, Bapak, agar semuanya baik dan kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan saudara kasih kami yang pada hari ini Bapak mungkin tidak dapat hadir dikarenakan kelemahan tubuh. Tuhan boleh berikan kesehatan dan pemulihan. Bagi mereka yang melakukan aktivitas lainnya Tuhan, Tuhan boleh berkati setiap pekerjaan tangannya, karena Tuhanlah yang berkehendak dan merancangkan segala kebaikan bagi mereka. Inilah kami ya Bapa, ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebagai nyanyian pembukaan kita dari Kidung Jemaat 13, bait pertama dan ketiga, Allah Bapa Tuhan. Datanglah dengan kasih-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Sebagai nats pembimbing kita pada hari ini, terambil dari Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita meresponi nats pembimbing dari Kidung Jemaat 441 bait pertama dan kedua, Ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku.
Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun sedang. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang yang berdosa, dan bersama-sama mari kita mengakui ketidakmampuan kita dalam menjalankan hukum kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, karena kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. besar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menerima berita anugerah dengan sukacita dari Yohanes 3 ayat ke-5 sampai dengan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin." Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipandu oleh Bapak Bambang Setiawan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan melalui Kidung Peneguhan, Kidung Jemaat 379, bait pertama, ketiga, dan keempat, yang mau dibimbing oleh Tuhan.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Bapak, Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa epiklesis. Ya Bapa, segala tulisan yang telah engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberi terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Baik Bapak, Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari Matius 15 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pembunuhan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu 22 Agustus 2021 kita akan membawakan tema yaitu mendidik untuk memberi makna ulang. Nah, apa maksudnya ini? Tetapi sebelum kita mengulas ini, saya ingin sharing polling, nih walaupun di sini partisipannya 11, nggak apa-apa ya. Kita akan sharing polling, Bapak Ibu boleh mengisi. Sudah keluarkah? Nah, pertanyaan pertama adalah, pernahkah Anda hidupnya merasa kecewa bahkan terluka? Nah, Anda boleh isi. Kemudian pertanyaan kedua,
apa yang membuat Anda bertahan sampai saat ini? Nah, pertanyaan kedua ini boleh diisi multiple choice ya, boleh beberapa isian. Silakan. Mulai keluar hasilnya. Oh, pernah ya. Ini baru 1 dari 6 partisipan. Ayo, silakan yang lain boleh membantu mengisi. Ada 11 partisipan. Mungkin ada yang ingin mengisi lagi, silakan. Pernahkah Anda, ini pertanyaan pertama ya, hidupnya merasa kecewa, bahkan terluka? Ya, jemaat, Bapak, Ibu, Mbak-mbak, silahkan mengisi. Apakah sudah tampil di sini? Oke, silahkan diklik. Jawabannya tinggal diklik saja itu. Boleh dipilih. Polling nomor 1 dan nomor 2. Silahkan di sini saya lihat partisipan ada Mbak Adel boleh mengisi, Mbak Irgi, ada Pak Andre, ada Bu Dianti, ada Yangti. Oh, ini sudah ada 2 orang. Pernah. Jadi, apa yang membuat Anda bertahan sampai saat ini? Keluarga. Ada yang mengisi teman, ada keluarga, ada Tuhan yang mengisi, yang membuat kita bertahan sampai saat ini. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin mengisi polling ini. 2 partisipan yang mengisi, yang menjawab. Silakan. Kita tunggu lagi, sedikit lagi. Adakah yang ingin menjawab? Karena ini terkait dengan apa yang akan kita bahas setelah ini. Pernahkah Anda hidupnya merasa kecewa bahkan terluka? Kemudian pertanyaan 2, tentu ada yang membuat kita bertahan. Siapa dia? Teman, keluarga, Tuhan. Ya. Nah, di sini kalau saya lihat yang menjawab pernah hampir 100 ya, walaupun yang mengisi baru 3 orang nih. Rata-rata Bapak Ibu, kita pernah ya merasa kecewa, merasa terluka, bahkan hancur berkeping-keping. Lalu tentu saja ada yang membuat kita bertahan sampai saat ini, dan bahkan faktanya kita bisa bertahan sampai saat ini. 33% menjawab teman yang membuat kita bertahan. 67% yang membuat bertahan adalah keluarga. Nah, 100% yang membuat kita bertahan adalah Tuhan. Oke. Nah, ini hasilnya mungkin bisa lihat. Sudah kelihatan kan? Nah, itu ya. Jadi yang jawab pernah, ya saya anggap ini 100% kita pernah lah ya. Merasa hidupnya kecewa, merasa hidupnya terluka. Kemudian juga, siapa yang membuat kita bertahan? Teman itu 33%, Bapak Ibu, menurut polling pagi hari ini ya. Kemudian keluarga ada 67%, sedangkan Tuhan 100% membuat kita bertahan hingga saat ini. Oke, terima kasih untuk pollingnya, untuk partisipasi Bapak Ibu yang sudah mengisi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Mudah-mudahan lancar ya. Share screen-nya sebentar. Oke. Ya, sudah. Oke, baik. Nah, pada minggu ini kita akan bercerita, akan membahas tentang mendidik untuk memberi makna ulang. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan, kita semua ya, Bapak Ibu sekalian tuh merasa hancur, seperti keramik ini ya. Jatuh berkeping-keping, merasa tidak berharga lagi, merasa diabaikan, nggak kepake lagi nih, ya udah dibungkus plastik supaya nggak melukai orang lagi, disimpan kemudian ditaruh di tempat sampah atau dibuang sajalah karena udah nggak berharga lagi. Ya, tadi saya lihat jawabannya rata-rata pernah merasa kecewa, bahkan hancur hidupnya seperti keramik yang ada di gambar ini. Tetapi uniknya Bapak Ibu, saya ingin bercerita di abad ke-15 tentang cerita, pernah kenal nggak yang namanya Shogun Ashikaga Yoshimasa. Nah, ini adalah cerita di abad 15 tentang seorang shogun. Itu adalah seorang perwira ya, seorang prajurit
pejuang pada saat itu di Jepang, namanya adalah Shogun Ashikaga Yoshimasa. Pada suatu ketika dia diberikan keramik yang sangat bagus sekali dari seorang kaisar di Cina ketika berkunjung ke Jepang, dan keramik itu sangat berharga, dan suatu ketika secara tidak sengaja keramik itu jatuh dan pecah, gitu ya, jatuh dan pecah. Nah, kekecewaan Shogun Ashikaga Yoshimasa ingin memperbaiki keramik itu. Dia tahu bahwa keramik ini sudah hancur berkeping-keping dan tidak ada harganya. Kemudian dia mengumpulkan seluruh seniman, seluruh seniman di seluruh Jepang dikumpulkan semua, lalu diperintahkan untuk memperbaiki keramik tadi, keramik yang pecah tadi. Nah, kita akan memperkenalkan suatu teknik ya, kintsugi. Nah, ada satu seniman ya, kintsugi ini adalah bagaimana sebuah seni mereparasi barang pecah dari Jepang. Nah, setelah peristiwa itu, kemudian seni merekatkan lagi barang pecah belah tadi menjadi suatu seni, namanya kintsugi atau kintsukuroi. Menyatukan pecahan-pecahan keramik digunakan suatu perekat, Nah, perekatnya itu uniknya adalah dia merekatkan ini, si seniman ini merekatkan menggunakan serbuk emas. Nah, sehingga uniknya pecahan emas tadi menjadi lebih kelihatan. Jadi setelah pecah itu bentuknya seperti ini, jadi di pinggir-pinggirannya itu dilapisi emas, kemudian direkatkan kembali. Ya. Nah, Shogun tadi berkata kepada si pengrajin tadi ya, yang dikenal dengan teknik kintsugi. Direkatkan kembali dan hasilnya adalah Bapak Ibu luar biasa ya. Setelah keramik tadi direkatkan kembali, diberikan lapisan emas, dan yang terjadi adalah menghasilkan suatu karya seni yang luar biasa, dan justru saat ini harganya sangat mahal sekali dan lebih berharga. Jadi keramik yang tadi pecah, kemudian disambungkan, cara menyambungkannya dia diberikan semacam perekat, nah perekat itu berupa lapisan emas. Menjadi sebuah karya seni di Jepang hingga saat ini. Bapak Ibu boleh browsing di internet tentang seni kintsukuroi atau kintsugi, yaitu merekatkan barang yang tidak berharga, yaitu dari ini adalah keramik tadi, direkatkan dan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Nah, ini contoh-contohnya seni dari hasil seni dari kintsugi atau kintsukuroi. Nah, ini salah satu contohnya, pecah kemudian di ini, atau bahkan sekarang udah nggak pecah lagi gitu ya, bahkan dipecahkan lalu direkatkan dengan teknik ini dan akhirnya menjadi sebuah karya seni yang luar biasa dan harganya juga sangat luar biasa. Nah, ini salah satu jenis-jenis hasil kerajinannya. Sampai saat ini budaya kintsugi dipertahankan di Jepang, yaitu merekatkan keramik yang pecah. Kalau tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu hancur hidupnya? Pernahkah Bapak Ibu kecewa? Terpecah-pecah hati, pikiran, perasaannya, nggak connect antara yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan, itu nggak connect. Nah, disinilah kita akan mempelajari suatu teknik kintsugi menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Apa yang merekatkan? Mari kita diskusi sama-sama. Nah, kita akan tarik kepada tema kita hari ini, yaitu memberi makna ulang akan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah terjadi pada diri kita. Kintsugi merupakan metode rekonsiliasi atau memulihkan terhadap peristiwa yang terjadi di luar kendali manusia. Seseorang dikatakan memiliki emosi yang sehat ketika mampu menerima luka psikologis, bangkit, dan menghadapi kenyataan yang baru. Kalau tadi saya katakan, ketika kecewa, ketika kita jatuh, nggak ada yang peduli sama kita, pecah, berkeping-keping, yang terjadi adalah ya kita disingkirin biasanya gitu ya. Keramik tadi jatuh, pecah, ya sudah biasanya ambil plastik biar nggak ngelukain yang lain. Plastik kemudian dibuang ke tempat sampah.
Tetapi dengan kintsugi, mencoba yang pecah tadi disusun ulang. Disusun kembali pecahan-pecahan tadi dengan suatu rekatan-rekatan. Rekatan-rekatan yang justru hasil dari rekatannya itu menghasilkan suatu karya seni. Suatu karya seni yang sangat berharga. Memberi makna kembali. Justru ketika kita pernah mengalami suatu kedukaan, kekecewaan, luka batin, merasa diabaikan, merasa nggak berharga. Justru kintsugi mengajarkan kita bagaimana kita merekatkan kembali. Kita mampu bangkit kembali, sehat kembali, menerima kembali, menghadapi kenyataan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita diajarkan untuk apa? Peningkatan nilai membutuhkan transformasi. Transformasi itu apa? Perubahan. Keramik tadi pecah, jatuh, prang, berkeping-keping, kemudian disatukan kembali, bertransformasi ulang, membentuk sebuah bentuk yang baru, menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Hidup kita akan menjadi indah. Keramik tadi harus melalui suatu proses, jatuh, retak, pecah, kemudian makin berharga. Setelah diberikan, diperbaiki dengan emas. When compassion meet brokenness, ketika kerendahan hati, kasih sayang, kesabaran bertemu dengan sesuatu yang pecah, sesuatu yang terluka, nggak berharga, jatuh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita semua adalah mangkuk yang pernah pecah? Kalau dari polling tadi ya, kita pernah mengalami mungkin kecewa, mungkin rasa sakit hati, mungkin tidak merasa berharga, mungkin hancur berkeping-keping. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari kintsugi tentang bagaimana merekatkan tadi dengan emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bentuk refleksi pada hari ini adalah sebuah perasaan manusia, pembelajaran sebuah luka batin yang pernah kita lakukan. Tapi Tuhan hari ini mengatakan melalui Mazmur 38 ayat 4 ya. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya berarti beban yang berat menjadi terlalu berat bagiku. Sama seperti tadi pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus ya. Yang sangat bisa dipahami ketika mereka bertanya, mengapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang dengan makan dengan tangan yang nggak dibasuh sebelum makan? Nah, bagi mereka, bagi orang-orang Farisi itu, hukum tentang kenajisan wajib untuk ditaati. Sebelum kali makan, mereka harus basuh tangan dulu sebagai simbol penyucian. Tapi kalau sekarang wajib ya, sebelum makan cuci tangan karena situasinya pandemi. Tapi pada saat itu konteksnya adalah tentang kenajisan pada saat itu. Tentang penyucian, bukan karena kebersihan karena COVID, tapi beda nih ya konteksnya ya. Nah, menurut orang Farisi, jika ritual tersebut tidak dilakukan, maka bisa dipastikan mereka adalah orang yang telah menajiskan diri. Ada standar moralnya. Lu udah nggak berharga lagi, lu najis, lu nggak sesuai dengan adat istiadat. Ini nggak cocok ini. Harusnya nggak masuk ke dalam barisan orang-orang suci, nggak masuk ke dalam para orang-orang ahli Taurat gitu ya. Nah, standar moral kalau kesucian ditunjukkan dengan tangan yang dibasuh, tetapi tolok ukur mereka adalah bukan kenajisan, tapi bagaimana mereka bisa merekatkan kembali hubungan rekonsiliasi kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Nah, kita kembalikan lagi tentang luka batin tadi ya, tentang sebuah refleksi perasaan manusia. Di dalam Matius 11 ayat 28 juga dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi bukan karena ketika kita dianggap nggak berharga, dianggap najis oleh orang lain, nggak dianggap sesuai dengan adat istiadat, karena tidak mengikuti adat istiadat yang mungkin sudah tidak relevan pada saat ini, kemudian kita diabaikan, kita diacuhkan, kita tidak dianggap. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ya datanglah kepadaku,
Wahai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu sekalian ketika pada hari ini kita belajar tentang memaknai kembali, tentang mendidik untuk memberi makna ulang. Kita akan juga sama, akan mendidik kepada generasi kita berikutnya. Bagi para orang tua akan mendidik kepada anak-anaknya, dan anak-anak kita nanti kelak juga akan mendidik kepada anak-anaknya dan generasi berikutnya untuk memaknai ulang setiap peristiwa yang telah terjadi. Dan di Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi emas tadi, emas yang digunakan untuk menyatukan keramik yang jatuh oleh sang seniman, kintsugi atau kintsukuroi tadi, adalah firman Tuhan. Bagaimana kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Walaupun jatuh, pecah, berkeping-keping, tetapi dengan firman Tuhan, dengan mengenakan kasih sebagai pengikat, kita akan mempersatukan kembali, menyempurnakan, bahkan berharga kembali. Kalau dijual juga harganya luar biasa. Bapak Ibu bisa browsing di internet tentang seni kintsugi atau kintsukuroi, dan harganya sangat luar biasa. Dan itu adalah nilai yang diberikan oleh budaya Jepang pada saat itu dan masih relevan hingga saat ini, dan mungkin saat ini juga sama. Budaya kita ada yang budayanya Jawa, ada yang budayanya Sumatera, ada budayanya Minang, budayanya Bali dan sebagainya. Tentu saja ada hal-hal yang masih relevan yang akan kita lakukan, tetapi pada pagi hari ini kita belajar tentang dan semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Walaupun Bapak Ibu, kondisi keluarga kita, mungkin gereja kita, mungkin negara bangsa kita sedang hancur berkeping-keping karena situasi kondisi ekonomi, sosial, budaya, kesehatan hingga saat ini, ketika kita mengenakan kasih dalam setiap tingkah laku, pikiran, perkataan, perbuatan kita, tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin terjadi, ya dan amin, bahwa bentuk kintsugi, keramik yang hancur tadi, menjadi sebuah hasil karya seni yang bersatu kembali, sempurna, dan berharga. Oke, demikianlah firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua bisa memaknai kembali apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mendidik untuk memberi makna ulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu responsoria dari Kidung Jemaat 49, bait 1 dan 4, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau ajarkan kami untuk boleh mendidik dan memberi makna ulang atas apa yang
telah terjadi pada kehidupan kami, atas apa yang telah terjadi di dalam kehidupan bangsa ini. Ajari kami Tuhan untuk mengenakan kasih, menggunakan seluruh potensi kami untuk bisa mendidik, untuk bisa memberi makna kembali atas setiap peristiwa, hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang sedang berjuang Tuhan untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan boleh membantu kami mengangkat sakit penyakit ini dari kami, dan kami boleh dipulihkan Tuhan dari pandemi ini. Biarlah Tuhan kami semua boleh diberikan herd immunity sehingga kami boleh kembali berfungsi secara sosial, kami boleh kembali berkumpul, beribadah kembali di gereja, dan kami juga boleh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk memasuki tatanan normal baru, dan kami semua saling bisa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami juga boleh berdoa untuk gereja kami, GKS Sidomulyo, dan pos-pos yang lain. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan boleh memberkati kami dari Pak Pendeta Heru dan keluarga. Tuhan berkati untuk tetap memberikan kesehatan yang baik, hikmat, dan kami boleh juga berdoa untuk majelis, calon majelis, pemuda, dan juga Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat di GKSBS ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dengan damai sejahtera-Mu dan kesehatan yang baik. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami, pekerjaan kami, tugas panggilan kami, dan dimanapun kami ditugaskan, Tuhan boleh menyertai dan membimbing kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga boleh pulihkan. Untuk jemaat kami yang sedang berulang tahun, Tuhan boleh tambahkan usia dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, sedang menyelesaikan kuliah, sedang belajar, dan juga sedang berusaha Tuhan untuk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami akan juga undur dari tempat ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Bambang untuk firman Tuhan yang boleh disaringkan pada pagi hari ini. Ya, jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan persembahan syukur kita pada Tuhan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 99 ayat kedua dan ketiga. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Ya. Silakan Bapak Ibu boleh menyiapkan mangkok, kantong persembahan sebagai wadah persembahan dan juga simbol. Mari kita bersama-sama menaikkan kidung pujian untuk persembahan kita. Dari kidung jemaat 425, bait pertama dan kedua, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, kembali hadir Tuhan dalam hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan yang senantiasa boleh mendidik dan mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Biarlah hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga boleh pakai kami sebagai alat-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, kami mau membawa persembahan kami ke dalam pelataran. Berkati Tuhan setiap persembahan kami. Biarlah Kau juga boleh berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan boleh memberkati keluarga kami, kerjaan kami, dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang boleh kami naikkan ini Bapa, boleh Engkau berkati juga. Kiranya boleh memperluas kerajaan-Mu, dan gereja kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka untuk jauh Tuhan dari pencobaan. Tapi biarlah persembahan kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan gereja-Mu. Ya Bapa, ampuni kami akan setiap kesalahan kami. Biarlah kami juga boleh layak Tuhan di hadapan. Ya Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami ingin menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan lepaskanlah kami daripada yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Marilah kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ya, sebagai kidung penutup kita pada ibadah
Pagi ini kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 291, bait pertama, kedua, dan keempat. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di KSBS Betania Sidomulyo, ibadah pada hari Minggu 22 Agustus 2021 telah usai. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya telah mengikuti ibadah virtual secara online, baik itu di ruangan Zoom dan YouTube channel kami GKSBS Betania. Kiranya kita semua tetap mengandalkan dan mendasari pelayanan hidup kita dengan senantiasa berpedoman kepada firman Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, doa kami agar Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan yang baik, selamat, dan sehat selalu. Sampai bertemu dan bersatu kembali minggu depan dalam ibadah offline, tentunya di gereja kita, sambil menunggu pengumuman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Mbak Adel, Bu Bianti, Bu Wiwi, Mas Andre, Bu Weni, Mbak Irgi, yang ada di Jakarta. Yang Kardi. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Terima Dianti, kasih, Bu Bu Dianti. Weni, Mbak Terima Tanti kasih pelayanannya, Mbak Adel semuanya. pelayanannya, Mas Andre. semuanya. Pak Bambang, Tanti Yesus semuanya. memberkati. Semoga hari Yesus ini adalah memberkati. ibadah online terakhir. Ya, Amin. Sampai bertemu lagi. ya, makasih. Terima Terima kasih Bu Wiwi. Wiwi. Salam ke Pak Dari Heru. Jakarta. Sama-sama. Terima kasih Bu Tiwi, Pak Bambang pelayanannya. Iya. Bu Sri Mintase. Yang ini, Dari mana itu? Dari Bu Wiwi. Jakarta. Ini Bapak Ibu saya, Bu. Salam kenal. Fotokopi Oke, saya. salam kenal Banyak. Bapak Ibu. Ya, salam hari Minggu. Selamat ibunya itu. Jakarta. Oke, Bu. Amin. Ini Sehat Ibu selalu, saya, Bapak Ibu. saya. Salam kenal Bapak Ibu, salam kenal. Iya. Ibunya Bu Tiwi. Sehat selalu ya Bapak Ibu, iya. Sehat selalu Bapak Ibu. Iya, makasih. Hari Minggu. Makasih bisa ikut. Dukung Minggu Iya. semuanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, Bu Tiwi, Oke, Bu Pak Wiwi. Bambang, Banyak. Salam juga sehat, Mbak Mbak Dela, Adel, Salam Mbak sehat Tanti, semuanya. Ibu Weni, Mas Bu Andre. Dianti, Bu Weni. Ini ada Semua Bapak saja, Arus Bapak Ibu. Mianto. Minto, sehat Pak Rusminto. Itu ibu saya.
Oh, Saya Ibu Rusmianto. Oh ibu ya, Bu Rusminto ya ibu. oh Bu, Ya, ibu maaf, saya. Ibu Rusmianto. Iya, ibu saya dari Jawa, Bu. Oh iya, wah luar biasa. Sugeng Iya, dari Jawa. Pinten Oh minggu. iya, pengen ibadah. deh Bu, Iya, iya Pak. baru connect deh. Sugeng Minggu Ibu Rusmianto, Iya. Tuhan berkati sehat selalu. Walaupun di Jawa, Sumatera, Tuhan berkati kita semua. Amin. Baik. Puji Tuhan Mbak Sahabat Adel, Mbak Tanti, lancar ya Lancar. sampai selesai. Ibu Wiwi, Pak Bambang, terima kasih. Puji Tuhan. Puji Lancar. Tuhan. Tuhan ya Mbak Adel. Sampai jumpa. Iya. Sampai Jumpa ketemu ya. minggu Jumpa depan. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin, amin.